Halo pemirsa, kita jumpa lagi dengan video berikutnya. Kali ini saya mau ngasih tahu ya, atau sharing lah ya, cara mengecek kebocoran indoor atau kebocoran evaporator tanpa membuka evaporatornya atau tanpa mengangkatnya. Itu caranya gimana? Kalau saya pakai sih seperti ini. Jadi yang pertama harus disiapkan itu nepel buntu. Kita tutup nepel yang besarnya, lalu yang kecilnya ini disambungkan dan dikasih udara bertekanan. Itu saya ngambil sumbernya dari si kompresornya ini. Kompresor kulkas saya modifikasi seperti ini supaya ada tekanan udara. Nanti saya targetnya sampai kasih tekanan sampai 300. Tergantung jenis freonnya ya. Kalau ini kan pakai R22. Jadi tekanan kerjanya lebih rendah. Kalau misalkan yang kita cek adalah evaporator R32 atau yang lainnya yang tekanannya lebih tinggi, itu kasih tekanan lebih tinggi lagi di 400 atau lebih. Nanti saya 300 atau 300 deh. Nanti kalau udah 300 kita akan coba. Yap. Ini sudah sampai 300. Lebih dikit deh ya, 325 di sini. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kalau udah ini kita tutup dulu supaya nggak balik. Tutup atau dicabut aja kompresor kulkasnya juga nggak apa-apa. Tapi saya memilih biarkan saja kompresor kulkasnya ya. Ini tekanan sudah ada di 325 lebih lah ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil busa, pakai sabun aja. Nah ini dia sabunnya yang biasa buat nyuci piring. Itu abaikan piring-piring kotornya. Ini kita taruh sini, langsung kita olesi saja. Pertama di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini, sambil diperhatikan ya pemirsa, apakah ada gelembung udara. Karena kalau ada bocor kan bagian atas dulu, lalu bagian samping bisa sambil sedikit diperas gini biar busanya masuk ke dalam, masuk ke bagian yang bawahnya. Ini enggak ada, peras lagi dikit tuh, sambil diperas sambil diperhatikan apakah ada gelembung yang semakin membesar kayak gitu. Nah, kalau sebelah kanan kita sudah pastikan, yang bagian sini nih yang dari nepel juga diperhatikan. Sama sekalian di bagian nepelnya ada kebocoran juga, nggak ada, berarti bagus. Kalau mau rajin ya semua pipa ini juga nggak apa-apa. Terus juga ke bagian yang sebelahnya lagi, sebelah sini biasanya kan ada tutupnya atau ada yang nggak ada. Ini juga sama aja, kita gini dari samping kita tekan aja. Tadi ya pasti ngegelembung kalau ada yang bocor. Ini juga sama. Sama, kita tekan sampai semuanya terbusakan gitu ya. Ini nggak ada, juga tidak ada. Terus juga bagian sini kalau mau, bagian tengah-tengah evaporator yang di pipa apa namanya, pipa aluminiumnya juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kita bisa gini-ginikan, tapi memang kurang berasa sih ya kalau ini mah. Kalau ngecek bagian tengahnya disarankan dipakai metode perendaman kayak gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa
udah pakai cara ini ternyata ketemu, ya langsung aja kita tandain, langsung kita angkat evapnya, kita eksekusi apakah harus diganti atau langsung dilas kayak gitu. Jadi buat ini salah satu metode cepatnya untuk menentukan apakah si evapnya ini bocor atau enggak. Itu aja sih pemirsa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Ini juga bisa dilakukan tanpa harus mencopot indoor sih. Jadi nepel yang dari outdoor, yang pipa tekannya kita buka, kita sambungin ke selang kompresor ini. Jadi masuk, jadi tekanannya masuk naik ke atas. Nah itu kita bisa sambil pakai tangga ngecek langsung di tembok. Dan ini kan kebetulan lagi copot nih, ya sekalian bikin tutorial aja sih. Ya kalau udah ada yang tahu caranya ya nggak apa-apa ya, saya bikin video seperti ini, barangkali ada yang belum tahu gitu sih. Karena kan kebanyakan saya juga menerapkan hal yang sama sih, itu biasanya kita rendam. Tapi untuk awalnya saya biasanya pakai gini dulu aja biar nggak 2 kali kerja gitu loh. Tapi kalau masih ragu ya harus direndam, terserah dari pemirsa mau pakai metode yang mana. Oke, thank you ya pemirsa, jangan lupa di like kalau suka dengan videonya, di subscribe kalau ingin kita berbagi informasi dan ilmu pengetahuan tentang teknologi mesin pendingin. Terima kasih, sampai bertemu kembali.